Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Juwanto Project yang akan membahas seputar coding. Di sini langsung saja. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan aksi cetak pada form mahasiswa. Jadi yang pertama harus buat dalam aplikasi itu ada hapus, bisa simpan, bisa hapus, dan bisa edit, dan selanjutnya harus bisa cetak ini dulu tambahannya. Pertama-tama kalian buka dulu Android Studio ini. Buka Android Studio. Yang pertama-tama perlu kalian garis bawahi adalah sebelum membuat prosesnya itu adalah membuat layoutnya terlebih dahulu. Oke, layoutnya terlebih dahulu. Di sini ada activity main, ada form edit, form input mahasiswa, form isi mahasiswa, form tampil dosen, form tampil mahasiswa. Activity main ini sebagai halaman pertama nanti ketika kalian run. Jadi ketika kalian run nanti itu halaman pertama yang muncul itu adalah activity main. Di sini saya kasih desain dashboardnya, dashboard adminnya itu saya taruh di activity main. Terus selanjutnya di sini saya akan membahas tentang form input mahasiswa. Di form input mahasiswa ini, di layoutnya ini, kalian bisa form input mahasiswa ini. Kalian bisa masukkan NIM, input nama, input prodi, dan alamat. Ini prosesnya itu ada di proses simpan mahasiswa. Di sini proses simpan mahasiswa. Oke. Di proses simpan mahasiswa ini yang pertama ada edit text input name, ini ada database helper. Database helper ini adalah database SQL. Jadi kalian sebelum membuat prosesnya ini, sebelum menginjak ke prosesnya ini, kalian alangkah terlebih dahulu membuat namanya database helper. Untuk namanya ini terserah kalian mau pakai database helper kayak database apa kayak, tapi terserah. Tapi yang penting isinya itu adalah menuju ke penyimpanan database. Dalam database helper ini kalian menulis tuh apa sih nama database yang akan kalian buat. Terus di sini ada tabel apa saja yang akan dibuat di database tersebut. Ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen. Di tabel mahasiswa juga memiliki atribut tuh. Atributnya apa saja dalam tabel mahasiswa? Ada NIM, nama prodi, alamat, dan selanjutnya. Terus setelah itu kalian membuat proses simpan mahasiswa. Jadi proses simpan mahasiswa ini nantinya koneknya ke database ya. Ke database-nya langsung. Terus di sini ada, saya akan menjelaskan yang intinya saja ya. Ini ada protect void on create bundle server instance. Ini maksudnya ini memanggil dari form input mahasiswa, dari layoutnya ya, layout. Terus selanjutnya apa saja yang diinput di database helper itu ada NIM, nama, prodi, alamat, terus simpan dan kembali. Selanjutnya ini kerjanya ini. Jadi dalam form itu bisa input nama, bisa input prodi, dan simpan dan kembali. Terus selanjutnya itu yang disimpan ini ada input name, input nama, input prodi, dan input alamat. Ketika semua ini tidak kalian isi, maka nanti akan muncul alat-alatnya adalah semua data wajib diisi. Ini menggunakan POAS. Oke. Terus selanjutnya kita manggil lagi nih dari SQL database-nya. Database-nya dipanggil di sini. Select name form di mana di tabel mana? Di tabel mahasiswa. Atributnya apa? NIM. NIM kenapa NIM di sini sebagai pertama? Karena NIM ini sebagai primary key-nya. Oke. Jadi dalam satu tabel itu wajib ada primary key-nya. Oke, gitu ya. Terus selanjutnya, setelah kalian membuat proses simpannya ini, selanjutnya adalah proses tampilnya. Di sini yang penting, proses tampil mahasiswa ini gunanya untuk menampilkan dari inputan di form mahasiswa tadi, kemudian tampil di menu tampil form tampil mahasiswa di sini.
Ini kan kosong loh. Ini nanti bisa tampil di sini. Ini caranya bagaimana ya? Prosesnya itu di proses tampil mahasiswa nih. Di proses tampil mahasiswa ini, yang pertama dipanggil adalah database helpernya. Terus ada nim ini karena utama ya, karena sebagai primary key nya. Selanjutnya di form di proses tampil mahasiswa ini ada 4 aksi, ada edit, hapus, cetak, dan batal. Oke, satu kamu edit dulu. Edit ini adalah proses tampil mahasiswa, proses edit kelas, karena di sini saya sudah membuat proses edit mahasiswa. Proses edit ini ada di form edit mahasiswa. Oke, di sini. Jadi nanti kalau kita klik edit mahasiswa, nanti keluarnya akan gini. Kita masukkan lagi nih data yang betul, kita klik simpan data. Kemudian prosesnya ada di proses tampil mahasiswa. Jadi satu di sini. Oke. Nah ini. Oke, kembali ke proses tampil. Terus di sini ada edit, ada hapus, ada cetak, dan batal. Oke, lanjut lagi. Di sini metod itu adalah prosesnya ya. Untuk kerjanya metode. Nah, ini. Saya besarkan aja. Ini biar jelas. Di sini ada namanya ini metode untuk apa? Metode untuk menghapus data. Kemudian di sini ada private void cetak. Ini adalah metodenya untuk mencetak data. Nanti yang bisa dicetak itu adalah nama per mahasiswa. Bukan keseluruhan tabel enggak, tapi satu persatu dari form mahasiswa itu. Oke, di sini ada kursor select from mahasiswa where name. Jadi yang dipanggil pertama itu adalah name-nya. Oke. Terus semisal nggak ada data tidak ditemukan, ada tuas begitu. Terus apa saja sih isi dalam data mahasiswa itu? Ada name, nama, prodi, alamat. Oke. Terus selanjutnya setelah kalian buat metodenya, itu langkah selanjutnya adalah kita menguji aplikasinya atau mengerang aplikasinya apakah sudah berhasil apa belum. Terus di sini di dalam Android Studio itu ada emulator. Kalau kalian menggunakan emulator di sini itu bisa. Tapi untuk laptop yang kelasnya agak lebih menengah sedikit, karena saya laptopnya itu di kelas ke bawah, jadi saya akannya lewat HP. Lewat HP caranya bagaimana? Kalian sambungkan itu di USB-nya, sambungkan ke laptop, kemudian di sini ada terang, terus kalian tinggal klik ini run. Kalian tunggu. Dalam proses mengerang ini membutuhkan waktu beberapa menit atau beberapa detik untuk menghasilkan hasil aplikasi yang telah kita buat di HP. Oke, jadi ini ketika sudah berhasil di run ya. Di sini ada menu-menunya, ada input data mahasiswa. Di sini kalian bisa masukkan data mahasiswanya. Sembarang kalian masukkan di sini, misal di sini, Pak. Misal gini ya, setelah data gagal, ini ada gagal, ini kenapa? Karena NIM-nya sudah ada yang sama, kita ganti lagi NIM-nya. Data berhasil disimpan. Ketika data berhasil disimpan, di sini kalian lihatnya di mana? Dilihat data mahasiswa. Dia data mahasiswa ini banyak nih,
Terus bagaimana kalau kita ingin mencetak? Kalian klik di sini, terus di sini ada 4 aksi. Ada edit, hapus, cetak, batal. Kalau kalian edit ya masuknya ke menu edit ini. Kalau kalian kliknya kok menu hapus ya kan data akan terhapus. Terus kalian cetak, terus di sini kemudian jadi PDF untuk siap dicetak. Di sini kalian bisa download PDF-nya, kemudian bisa disimpan di file HP Anda, kemudian terus dicetak. Jadi begitu tutorial dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.